Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ambil sikap yang baik untuk kita menghadap Tuhan pagi ini. Mari kita teduhkan hati kita tenangkan jiwa kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pagi ini kembali kami datang dan membawa syukur kami, pujian, terima kasih dan penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang setia mengasihi kami dalam segala situasi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk segala karya indah dan besar yang Tuhan terus kerjakan. Kami bersyukur. Dan pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyelami kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan terus melawat kami. Pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lawatan-Mu bagi kami dan pujian kami bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kembali naikkan pujian dari awal saudara. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Panggil dia.
segenap hidupku meninggikan nama-Mu. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu. Dalam setiap waktuku, dalam setiap waktuku, segenap memuliakan Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku meninggikan demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Segenap hidupku memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, Yesus. Demikianlah hidupku seharusnya, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Selama-lamanya Engkau saja yang kami tinggikan. Engkau pusat kehidupan kami. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan, dihormati, dimuliakan selama-lamanya. Sepanjang usia kami, Tuhan saja yang dimuliakan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi puji
yang layak. Kaulah yang terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kaulah yang terima glori, hanya Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan pagi ini. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari datang secara pribadi, naikkan syukur dan doamu secara pribadi kepada Tuhan. Pujian, syukurmu, bahkan permohonanmu, bawa, sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Sembari kami akan naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kau saja yang suci, Kau saja. Silakan naikkan doamu, harapanmu, permohonanmu. Dia Tuhan yang berkenan untuk ditemui. Datang dengan hati yang rindu, hati yang tulus. Yang suci, Kau saja yang layak. Kaulah yang terima glori, hanya Kau. Mari bersama-sama sekali lagi. Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak. Kaulah yang terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kaulah yang terima glori, hanya Kau Tuhan. Kaulah yang terima glori, hanya Kau Tuhan. Kaulah yang terima glori, hanya Kau Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Pagi ini kita bangun, mungkin sebagian dari kita sehat sekali, sebagian mungkin tidak enak badan. Tetapi semua itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bahwa semua berkat yang kita terima ini, apa sih gunanya? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua menyambut setiap pagi dan ingin bergabung dengan doa pagi untuk mendengarkan firman Tuhan
pesan-pesan dari Engkau sendiri. Pakailah program ini untuk menjangkau banyak jiwa. Biar semua kami boleh selamat, boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memperlengkapi pengertian kita yang benar. Agar hidup ini menjadi efektif di tangan Tuhan. Sebab pengertian yang salah akan membawa hidup kita ke arah yang berbeda. Ya, saudara, setiap kita tentu mengharapkan berkat. Pagi ini kalau kita menghela nafas, bisa nafas lega begini, sebenarnya hidup ini adalah berkat. Hidup ini sendiri adalah berkat. Makanya setiap pagi kita harus mengucap syukur. Karena memang kita sudah selayaknya harus mengucap syukur. Ya. Jadi ada banyak berkat memang di dunia ini, tapi tidak semua berkat sama. Alkitab dengan jujur mengatakan ada berkat yang fana, ada berkat yang kekal. Berkat yang fana itu contohnya kekayaan, harta dunia ini, kekuasaan, dan lain-lain yang kita nikmati sekarang ini. Ya. Nah, berkat fana ini memang baik, saudara, tetapi tidak kekal. Hanya sementara kita nikmati. Setiap saat bisa habis, hilang. Dan berkat kekal ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Ya. Hati-hati, saudara. Jangan sampai hidup kita fokusnya pada berkat fana ini. Justru kita harus bertanya, kenapa ya kok Tuhan berikan berkat fana juga ke kita? Kalau itu sementara, buat apa? Buat apa kita menikmati yang sementara, Tuhan? Nah, kita harus mengerti, berkat fana itu diberikan kepada kita supaya kita gunakan untuk mencari berkat yang kekal. Itu sebenarnya, saudara, ya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Pasti yang dimaksud ini adalah berkat kekal. Kalau berkat fana kan sementara, ya kan? Makanya Alkitab memperingatkan harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, tubuh bisa menua, dan hidup duniawi kita ini sampai pada batasnya. Berkat fana itu bukan tujuan akhir, melainkan alat Tuhan untuk menolong hidup kita ini bersyukur dan memuliakan Dia. Ya, masalahnya menjadi muncul ketika seseorang hatinya melekat pada berkat fana itu. Ia tidak memandang berkat yang kekal, hanya memandang berkat fana yang hanyalah alat, yang hanyalah sementara. Nah, ini jadi masalah. Makanya ada orang yang serakah. Makanya ada orang yang pelit. Makanya ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia. Nah, ini orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab orang yang bodoh. Sebab harta dunia ini kan sementara. Orang mati-matian mencari harta dunia dengan segala cara, menghalalkan segala cara, dengan mengorbankan kekekalan. Bukankah itu bodoh, saudara? Jadi Alkitab itu sangat benar memberikan contoh-contoh, ya. Padahal yang kita inginkan itu hidup kekal. Kalau soal berkat di dunia, berkat fana, Tuhan pasti berkati kita. Asal kita kerja keras, belajar yang pinter, jujur, bisa dipercaya. Kan begitu. Tapi berkat kekal, itulah yang paling utama. Itulah yang harus kita prioritaskan menjadi yang utama. Bukan berkat fana. Nah, makanya masing-masing kita lah yang harus mendekat kepada Tuhan. Tidak bisa dititipkan. Doa tidak bisa dititipkan.
Meskipun kita bisa minta doakan orang lain ya, bisa. Tetapi untuk keselamatan tidak bisa. Kita harus melakukannya sendiri. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 itu. Jadi, tidak heran kalau Alkitab berkata begini, kejarlah dahulu kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kebenarannya. Baru semuanya itu ditambahkan. Kalau dalam kalimat sederhana, itu bisa jadi begini. Kejarlah dahulu berkat yang kekal. Maka berkat-berkat fana akan ditambahkan. Itu maksudnya, saudara. Ya. Jadi mulai sekarang, ingat prioritas pertama adalah berkat kekal. Berkat fana dikerjakan saja dengan tanggung jawab, Tuhan pasti berkati. Sedangkan orang kafir saja Tuhan berkati kalau kerja keras. Berkat fana tapi, bukan berkat kekal. Ya, jadi hidup ini harus bijak. Kita mencari berkat fana, diberi Tuhan berkat fana juga, untuk mengejar berkat kekal, untuk mengejar kekekalan. Sebab Tuhan tidak melarang kita menikmati berkat fana. Namun Ia memanggil kita untuk hidup dengan prioritas yang benar. Gunakan berkat fanamu itu untuk mencari kerajaan Allah. Itu, saudara, ya. Jadi, makanya tidak heran kalau ada ayat Alkitab berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Kita mengikat persahabatan dengan Tuhan, menggunakan mamon yang tidak jujur, menggunakan uang dan sebagainya itu untuk membantu banyak orang, menolong banyak orang, menyenangkan Tuhan. Jadi, saudara kalau kaya tidak salah, justru baik. Tetapi persembahkan kekayaan itu untuk Tuhan. Tapi gunakan berkat fana itu, yang berupa kekayaan itu, untuk mencari berkat yang kekal. Begitu ya, saudara ya. Jadi di gereja jangan menekankan berkat fana, berkat kekal. Tapi berkat fana akan diberikan juga. Itu kebenaran yang tertulis di Alkitab secara eksplisit. Sehingga kita tidak perlu susah-susah menafsirnya. Begitu membacanya kita langsung mengerti, iya juga ya. Makanya Alkitab memperingatkan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh berkat-berkat fana ini? Kalau berkat kekalmu hilang. Makanya jangan cari berkat fana dengan menyakiti hati Tuhan. Makanya jangan mengingini milik orang lain. Makanya jangan serakah. Makanya harus suka menolong orang, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya jangan suka ngomong sembarangan. Gunakan semua yang ada pada kita ini untuk kebaikan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kita. Begitu, saudara, ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran di pagi hari ini. Firman-Mu sungguh luar biasa. Kami semua dibukakan mata rohani kami. Sehingga kami boleh mengerti bahwa berkat fana yang disediakan Tuhan untuk kita semua harus dipergunakan untuk mencari berkat yang kekal. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati gerejamu ini. Pemimpinnya, pelayan Tuhan semuanya, juga seluruh umat Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.